Ih, gak enakan banget masa gini sih. Astagfirullahaladzim. Ayo bangkit dikit lagi. Ayo dikit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah antropologi. Saya Amelia dengan NIM 122104011. Saya Afifah Lidia Nur Amalia dengan NIM 121040003. Saya Anissa Ikhla Isma dengan NIM 122104013. Di sini kami akan membahas bedah artikel dengan tema yaitu tinjauan antropologi hukum dan budaya terhadap mudik lebaran masyarakat Yogyakarta. Dan kami akan membahas 9 subtema bahasan. Yang pertama yaitu dinamika masyarakat Yogyakarta, yang kedua konsep budaya, yang ketiga konsep manusia, yang keempat yaitu agama dalam antropologi, yang kelima agama dan religi, yang keenam ada etnografi, yang ketujuh ada evolusionisme dan fungsionalisme, yang kedelapan ada simbolik interpretatif, dan terakhir yaitu kognitif dan strukturalisme. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Tiwa. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan mengkaji dari yang pertama, dinamika masyarakatnya dahulu. Yang dimana dari dinamika masyarakat ini itu melahirkan 4 garis besar. Ada interaksi sosial, nilai-nilai budaya, pengaruh perubahan sosial, dan juga pengaruh ekonomi. Dimana dari 4 tema besar ini itu sudah saling keterkaitan, ada hubungan lah. Yang pertama tentu, dimana mudik lebaran ini tuh sudah melahirkan interaksi sosial antara dari teman-teman yang merantau itu kembali ke halaman ke kampung halamannya masing-masing. Di situ tentu terjadi interaksi sosial di mana ada reuni keluarga, reuni dengan teman-teman, sanak keluarga. Yang kedua dari nilai-nilai budayanya teman-teman. Tentu dari fenomena lebaran ini itu banyak nilai-nilai budaya yang terkandung, baik dari nilai moralnya, nilai agamanya tentu ya teman-teman, nilai budaya dan nilai sosial yang terjadi di masyarakat setempat itu. Yang ketiga dari perubahan sosialnya, di mana mudik lebaran ini kan itu suatu momentum ya teman-teman, di mana teman-teman yang merantau ke Yogyakarta itu kembali ke kampung halamannya masing-masing. Tentu sudah terjadi perubahan sosial. Yang pertama dari urbanisasi dulu, dari teman-teman yang merantau dari kampung ke kota, lalu kembali lagi dari kota ke kampung halamannya masing-masing gitu. Kan di situ sudah terjadi ya perubahan sosial. Nah, yang keempat itu pengaruh ekonomi. Tentu dengan terjadinya mudik lebaran ini kan ada transformasi ya teman-teman. Dari masyarakat Jogja itu kembali ke kampung halaman masing-masing, itu sudah mempengaruhi ekonomi masyarakat lokal yang ada di situ. Oke, kita lanjut kepada kajian yang kedua tentang konsep budaya, di mana konsep budaya ini sudah melahirkan 3 tema besar juga teman-teman, yang dimana di situ terkandung nilai kekeluargaan yang tadi pertama saya singgung, yang kedua nilai agama, dan juga tradisi dan ritual. Jadi mudik lebaran ini teman-teman bukan hanya dijadikan sebagai momentum perjalanan fisik semata, tetapi sudah mendarah daging ya di Indonesia sendiri, lalu menjadi tradisi, adat istiadat, dan juga ritual yang benar-benar harus dijalankan gitu oleh masyarakat Indonesia, bukan hanya masyarakat Jogja aja sebenarnya ini teh. Yang ketiga dari konsep manusianya. Nah, dari konsep manusia itu tentu sudah melahirkan 3 tema besar, yang dimana juga saling berkesinambungan teman-teman. Ada dari perilaku manusia, interaksi sosial, nilai yang dianut, mempengaruhi praktik mudik. Jadi kayak sebenarnya sama, gak jauh beda dari yang tadi, dimana adanya perubahan sosial karena terjadinya sebuah interaksi di situ dari teman-teman masyarakat Yogyakarta yang sudah merantau dari kampung ke kota, kembali lagi ke kampung halamannya masing-masing untuk melakukan reuni keluarga, melakukan silaturahmi, mempererat silaturahmi lah, jalinan-jalinan tersebut yang melahirkan nilai-nilai mudik, praktik mudik yang memang menjadi tradisi dan adat istiadat dari masyarakat Jogja tersebut teman-teman, seperti itu. Nah, di sini saya Amelia akan membahas mengenai konsep agama dan religi yang ditinjau dari artikel yang kami bedah dengan judul Tinjauan Antropologi Hukum dan Budaya Terhadap Mudik Lebaran Masyarakat Yogyakarta. Nah, di mana mungkin teman-teman sendiri udah tahu ya bahwa agama dan religi itu merupakan kata yang sangat berbeda, di mana agama merupakan aturan pokok atau aturan mendasar dari sebuah aturan itu sendiri, sedangkan religi adalah hakikat daripada aturan itu. Nah, adapun di sini yaitu bagaimana sih
konsep agama dan religi terhadap artikel tersebut. Nah, konsep religi dan konsep agama ini merupakan sebuah distingsi di mana agama merupakan sebuah institusi yang diartikan sebagai sistem kepercayaan formal di mana orang-orang yang menjalani mudik lebaran itu termasuk dalam orang-orang yang tentunya pasti akan menganut agama Islam itu sendiri gitu. Dan aturan yang mengatur kehidupan manusia. Nah, fenomena mudik lebaran ini menunjukkan bagaimana sih agama itu memberikan kontribusi antara mudik lebaran masyarakat Yogyakarta itu sendiri gitu. Nah, mungkin contohnya sudah dimention ya oleh Apipah tadi, seperti nilai berbakti, nilai kekeluargaan, nilai silaturahmi juga mungkin tadi sudah dijelaskan seperti itu. Nah, sedangkan religi sebagai pengalaman spiritual, yaitu hakikat apa sih yang orang-orang itu dapatkan ketika ia melakukan mudik lebaran gitu. Seperti mungkin orang-orang yang melakukan mudik lebaran setelah bertemu dengan keluarganya, ia akan merasa senang gitu karena bertemu. Nah, itu yang dinamakan dengan hakikat religi daripada tinjauan artikel ini gitu. Nah, artikel ini mencerminkan bagaimana sih mudik itu tidak hanya menjadi kegiatan sosial, tetapi tindakan yang dipahami oleh niat baik, karena di dalamnya termasuk juga aturan-aturan agama gitu. Jadi antara agama dan religi ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan, walaupun ia itu memang berbeda, karena agama itu tadi aturan formal, sedangkan religi itu adalah hakikat atau nilai yang didapatkan daripada sebuah aturan tersebut. Mungkin itu ya pembahasan mengenai konsep agama dan religi. Selanjutnya di sini saya juga akan membahas mengenai konsep agama yang ditinjau dari pandangan antropologi ya teman-teman. Nah, dalam konteks artikel ini mudik lebaran daripada perspektif agama ini sebetulnya dapat membantu memahami kita bagaimana sih agama itu tidak hanya dijadikan sebuah sistem kepercayaan gitu, karena memang banyak sekali ya tinjauan daripada antropologi yang tidak hanya membahas tentang agama. Namun antropologi ini membahas agama tidak melalui benar atau salahnya sebuah agama, tapi ditinjau dari perspektif kebudayaan itu sendiri, karena sejatinya agama dan budaya itu tidak bisa tidak bisa dipisahkan gitu. Walaupun mereka berbeda, tapi salah satunya itu tidak bisa dipisahkan. Nah, agama khususnya Islam memandang fenomena sosial sebagai mudik itu sebagai bagian daripada kehidupan manusia yang dimaknai dengan spiritual dan ibadah gitu, karena mungkin di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan. Mungkin tadi udah dibahas ya nilai apa aja di dalamnya seperti itu. Nah, antropologi ini tuh berusaha gitu memahami bagaimana sih agama itu tercampur dalam sebuah budaya gitu. Bagaimana sih agama itu bisa mempengaruhi pola pikir, bahkan pola tindakan seseorang gitu. Bagaimana hukum adat, struktur sosial, bahkan struktur masyarakat sosial seperti itu. Mungkin itu saja daripada agama dalam perspektif antropologi. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana sih konsep etnografi daripada tinjauan artikel yang kami bahas. Nah, etnografi itu tuh sebenarnya salah satu pendekatan yang dilakukan oleh antropologi gitu, dimana etnografi ini tuh memahami fenomena seperti mudik lebaran sebagai kesatuan sosial dan kebudayaan. Jadi dengan adanya etnografi ini kita bisa lebih memahami bagaimana sih kesatuan sosial dan juga struktur kebudayaan daripada mudik lebaran itu sendiri gitu. Dengan melihat unsur-unsur kebudayaan, baik itu kepercayaan, mungkin tadi karena mudik lebaran ini dilakukan oleh masyarakat Islam gitu, seperti juga adat istiadat, karena memang mudik lebaran ini menjadikannya seperti seperti perlakuan ataupun aktivitas ya. Bagaimana sih mudik lebaran itu dijadikan aktivitas tahunan yang merupakan adat masyarakat Jogja ya, apalagi mungkin sepertinya hanya Indonesia saja ya yang melakukan mudik lebaran ini gitu. Nah, etnografi juga menjelaskan bagaimana sih tradisi seperti mudik lebaran ini menjadikan salah satu cara bagi masyarakat itu untuk menjaga hubungan kekeluargaan seperti itu. Mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Saya lanjutkan kepada Anissa Akila yang akan membahas mengenai
Kalau untuk saya sendiri akan menyampaikan tentang 5 konsep utama nih teman-teman yang udah pernah kita bahas di pelajaran antropologi. Yang pertama ini ada konsep evolusionisme, fungsionalisme, terus ada simbolik interpretatif, terus ada kognitif dan strukturalisme. Nah, kita mulai satu-satu ya. Dari evolusionisme, gimana sih evolusionisme ini memandang mudik lebaran? Kalau dari evolusionisme memandang bahwasannya mudik lebaran sebagai perkembangan budaya yang beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Jadi awalnya mudik ini cuma sebatas agama aja, kebutuhan agama. Jadi seorang anak yang harus berbakti kepada orang tuanya. Udah tuh cuma itu aja, tapi ternyata berkembang adanya kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat terkait apa? Terkait ekonomi, terkait sosial. Tadi di awal juga mungkin sudah disebutkan oleh pemateri Afifa bahwasannya ada kebutuhan sosial interaksi gitu ya, seperti reuni dengan keluarga, dengan teman-teman, dan juga kalau misalnya dilihat dari ekonominya, tentu saja yang di desa juga akan ada butuh pemasukan tambahan gitu ya. Dan dengan mudik mereka tuh melihat kayak mudik tuh ternyata aku dapat impact bagus loh gitu. Jadi terus-terusan tuh digaungkan kalau misalkan ya mudik tuh tetap harus diadakan. Nah, lanjut ke fungsionalisme. Fungsionalisme ini memandang bahwasannya mudik tuh sebenarnya benar-benar ada fungsinya deh. Kalau misalkan mudik nggak ada fungsinya tuh sebenarnya bakal hilang dari Indonesia sendiri. Nah, tapi kenapa tetap ada? Karena memang berfungsi. Utamanya tadi dari sektor ekonomi, di mana dari orang-orang yang merantau itu yang udah sukses di kota perantauan itu bisa balik lagi ke desanya, memakmurkan desanya. Terus adapun misalnya orang yang kurang beruntung di perantauannya bisa balik untuk kayak istirahat, rest dulu untuk menyiapkan mentalnya, atau bisa melihat apakah ada potensi mereka tuh buat bisa bangun bisnis atau apakah gitu di desanya sendiri. Nah, lalu selanjutnya ada simbolik interpretatif. Gimana sih memandang mudik lebaran? Nah, ternyata kalau dari konsep ini memandang bahwasanya lebaran itu sebagai suatu hal yang sangat krusial banget. Lebaran itu sebagai sesuatu yang kayak ini kalau anak nggak balik-balik ke kampungnya berarti anak durhaka gitu. Makanya sampai ada orang-orang yang sebenarnya di perantauannya yang nggak seberuntung itu, tapi mereka tuh tetap nyisihin uang buat beli tiket untuk ada oleh-oleh kecil lah gitu kan ya buat keluarganya yang di kampung, biar ya itu dia tuh dianggap berhasil, dia dianggap nggak gagal, atau seenggaknya dia nggak dianggap durhaka. Jadi mudik lebaran tuh ke arah yang kesana gitu kalau dia dari konsep simbolik interpretatif ini. Nah, selanjutnya ada konsep kognitif. Nah, kognitif ini sebenarnya 11-12 sama fungsi yang konsep fungsionalisme, karena tuh nganggap bahwasannya manusia tuh ngelihat segala sesuatu itu pakai akal lah ya, karena kan ini konsep kognitif. Jadi gimana sih mudik ini berimpact buat kita, benar-benar ada manfaatnya lah gitu. Misalkan dari orang-orang yang pedagang asongan gitu kan ya. Pedagang asongan kan kayaknya biasanya pendapatan aku misalnya cuma 50.000 per minggu atau per hari lah ya. Nah, tapi kalau misalnya dengan mudik jangan kan 50.000 gitu, 500.000 pun bisa gitu kan dalam satu hari. Kalau misalkan dia diem di tempat kolam renang misalkan, atau di curug gitu kan, di curug misalnya cuma 100-200 orang, tapi kalau misalkan mudik bisa langsung ribuan gitu. Nah, itu kan cuan banget. Terus kognitif juga misalnya kayak orang-orang yang di kota, yang biasanya benar-benar lembur, mereka tuh bisa rest benar-benar lama kan. Kalau mudik lebaran tuh seminggu 2 minggu kan. Nah, jadi tetap ada tuh ya karena mereka tuh mempertahankan kognitif mereka juga tahu iya deh aku tetap bakal mau minta mudik, aku tetap mau jatah mudik karena itu. Nah, yang terakhir adalah konsep strukturalisme. Ini tuh memandang bahwasannya mudik ini sebagai pembuktian atau kayak bukti deh kalau misalnya konsep atau struktural masyarakat itu masih ada, nggak kayak ya udah manusia tuh bertebaran aja gitu di Indonesia. Enggak, ternyata masih punya struktural, masih ada ini loh sesepuhnya kita semua, kayak ini loh orang-orang misalkan kayak sanak kerabat kita gitu tuh tahu gitu. Terus misalnya ada orang yang masyarakat yang nggak mampu, masyarakat yang mampu, itu kan strukturalisme itu membahas tentang itu kan, tentang perputaran ekonomi dan sebagainya, itu dibahas di sini. Jadi kalau strukturalisme membahas lebih ke arah yaitu fungsi-fungsi dari struktur masyarakatnya sendiri. Mungkin sekian, saya kembalikan ke Amel sebagai moderator. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, wajarlah manusia, bukan nabi boy. Ya, terima kasih ya teman-teman atas penjelasan dari awal sampai akhir tadi. Mungkin kita dapat meringkas ya bahwasannya antropologi khususnya itu membahas bukan hanya sekedar budaya ataupun manusia. Mungkin karena kita mengkaji aspeknya
itu mudik lebaran, terutama khususnya di masyarakat Yogyakarta ya. Maka dari itu kita itu tadi banyak sekali membahas bagaimana konsep agama, religi, budaya, bahkan sampai konsep manusia di Yogyakarta itu sendiri itu bagaimana sih, seperti itu. Mungkin kurang dan lebihnya kami meminta maaf. Terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Semoga teman-teman tidak puas ya menonton video kami. Semoga teman-teman mencari referensi lebih banyak. Akhirul Mina, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.